warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Ahmad Umar, senior saya, sewaktu di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah kita tersambung lagi silaturahminya ini, walaupun lewat virtual. Dan juga kepada Bapak Ahmad Hidayatullah yang tadi telah panjang lebar menjabarkan uraian tentang banyak hal berkaitan dengan madrasah. Tak lupa juga selamat buat Pak Muhajir sebagai host yang telah menyelenggarakan seminar online ini, sehingga jumlah pesertanya mendekati 1000. Itu Pak Muhajir kalau sekiranya dikumpulkan di gedung serbaguna UIN Sunan Kalijaga penuh. Namun sayang saya tidak bisa berjabat tangan dengan semua pihak. Cukup dengan salam min bait, salam min bait. Nah, saya akan menyampaikan secara lebih spesifik mengenai tema yang diminta oleh panitia, dan saya membuat judul Inovasi Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Madrasah di Era Normal Baru. Nanti sambil saya jelaskan, mohon tayangannya, materinya itu bisa dibuka sehingga peserta yang lain bisa mengikuti lebih jelas lagi. Ada 4 bagian Pak Muhajir dan para peserta semua yang akan saya sampaikan, yaitu pertama tentang pendahuluan dulu, kemudian mengenai upaya untuk meninjau ulang paradigma kurikulum madrasah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kurikulum darurat pada madrasah, dan yang keempat belajar di madrasah pada masa normal baru. Untuk menyingkat waktu, jadi saya akan sampaikan secara singkat di sini. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya kalau kita buat penelitian atau membuat laporan itu dimulai dari permasalahan dulu. Dan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, permasalahan ini saya kaitkan dengan tantangan yang dihadapi secara spesifik ya. Kalau tadi kan secara umum. Ini secara spesifik dari kurikulum PAI dan Bahasa Arab. Ada beberapa tantangan baik itu internal maupun eksternal. Tantangan internal dari kurikulum PAI Bahasa Arab di madrasah itu diantaranya adalah tujuan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 itu ternyata sampai saat ini terasa masih belum tercapai sepenuhnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Umar tadi itu, kita lebih banyak menekankan kepada aspek pinternya daripada adabnya. Nah, adab ini tentu berkaitan dengan akhlak yang disebut dalam Undang-Undang Sisdiknas tadi. Ternyata belum tercapai. Buktinya apa? Gejala seperti tawuran pelajar, kemudian narkoba, bully, atau pelecehan, asusila. Ini masih menjadi sebuah headline di media massa. Terjadi juga pada anak-anak kita di lingkungan madrasah. Oleh karena itu perlu kita perhatikan tantangan yang pertama ini supaya nanti berikutnya madrasah itu menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ternyata PAI itu belum mampu untuk menjadi way of life atau terbentuknya gaya hidup. Justru yang terbentuk saat ini adalah gaya hidup yang realistik. Apalagi materialistik ya, misalnya pelajar itu sekolah atau dia menempuh pendidikan di madrasah, tapi keinginannya, cita-citanya itu untuk bekerja,
kemudian untuk melanjutkan kuliah. Nah, ini adalah realistik. Ya, kadang-kadang kalau sudah lulus dari madrasah tapi tidak mendapatkan kerja, yang ada hanya menjadi tukang bengkel, dia ternyata dijalani apa adanya. Peluang yang ada itu dijalani. Nah, ini menunjukkan gaya hidup yang realistik. Nah, kemudian yang ketiga, tantangan internalnya bahasa Arab itu sampai sekarang masih cenderung strukturalistik. Seperti tadi saya setuju sekali dengan Bapak Ahmad Hidayatullah, ternyata bahasa Arab itu dipelajari hanya dari sisi tata bahasanya saja, sebagai alat dan tidak berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau suruh baca kitab malah bingung sendiri, apalagi bercakap-cakap dan kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa Arab itu cenderung menjadi kaku dipelajarinya menurut tata bahasa, struktur bahasa, dan seterusnya. Ini bagi guru bahasa Arab menjadi masukan yang berharga supaya di kemudian hari bahasa Arab itu perlu difungsionalkan. Yang keempat yaitu posisi bahasa Arab itu supaya tidak hanya sebagai alat, tapi juga sebagai arah tujuan yang akan dicapai. Kalau sebagai alat itu kan dibutuhkan ketika dia dipakai, misalnya bahasa Arab untuk memahami agama Islam. Nah, kalau tidak belajar mengenai fikih misalnya atau tafsir, maka kemudian bahasa Arabnya ditinggalkan. Nah, ini berarti memperlakukan bahasa Arab sebagai alat. Saya kira ke depan lebih dari itu. Akibatnya kalau bahasa Arab itu hanya sebagai alat, kalau terjadi salah paham terhadap kitab suci, maka dia akan menimbulkan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Jadi makanya bahasa Arab ini menjadi sarana atau arah yang vital untuk dipahami. Lanjut berikutnya Pak Muhajir, ini mengenai tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu mencakup pengaruh dari luar. Misalnya menguatnya paham transnasional. Ya, baik itu dari Timur Tengah berupa radikalisme maupun dari Barat dan Eropa berupa liberalisme, kemudian sekarang yang sedang berjalan masih hangat rasialisme di Amerika Serikat dan Eropa. Ini juga mempengaruhi pola pikir dari pihak-pihak yang terlibat di madrasah. Kemudian tantangan berikutnya adalah lingkungan hidup, iptek, globalisasi, revolusi industri, dan era disrupsi yang sekarang ini lagi trending. Yang mana kalau bahasa Arab dan PAI tidak mengikuti gelombang dari tantangan eksternal ini, maka akan ketinggalan zaman. Juga sekarang ada kecenderungan bahwa bahasa Arab yang standar, yang resmi, yang fushah, itu telah bergeser menjadi pola bahasa Arab pasaran, amiyah. Nah, ini pengaruh dari media massa, televisi ya, karena percakapannya itu amiyah. Padahal bahasa Arab itu sekarang sudah bukan bahasa agama Islam saja, tapi bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa ekonomi, bahasa pariwisata, bahasa politik, bahasa teknologi, dan sebagainya. Maka ini memperumit tantangan yang harus kita hadapi bersama. Di lingkungan madrasah itu tantangannya lebih kompleks lagi. Misalnya kesejahteraan guru sangat rendah. Jadi kalau impian tadi memenuhi kebutuhan teknologi itu dituntut lebih besar pada para guru di madrasah, tapi dalam realitasnya gaji guru masih rendah. Tadi tidak disinggung-singgung ya. Nah, ini saya lebih mengungkap ini karena ada juga guru-guru di madrasah kita itu yang gajinya di bawah 500.000 hanya untuk cukup beli sabun ya, sampo dan odol selama 1 bulan. Jadi kalau mau maju kesejahteraannya juga ditingkatkan. Ini berikutnya fasilitas. Bagaimana madrasah bisa mengikuti kuliah atau belajar online kalau tidak memiliki multimedia? Maka fasilitas ini harus dilengkapi
ya, baik dari pemerintah maupun dari pihak madrasah itu. Kemudian berikutnya tantangan ke depan di madrasah itu harus bisa memadukan antara pembelajaran tatap muka dan online. Ini yang dikenal dengan blended learning atau belajar dengan campuran dari tatap muka di kelas dengan online. Wali murid ini juga jadi masalah karena kebanyakan sibuk di luar bekerja, sementara kurang terlibat di dalam bimbingan belajar anak di rumah. Nah, untuk mau membina karakter, ya supaya orang tua terlibat, jangan dibebankan kepada guru di sekolah atau di madrasah saja. Kalau sekiranya dalam masa pandemik ini, madrasah digunakan dalam 2 gelombang atau shift, pagi dan siang, nah ini jadi beban bagi guru dan siswa. Apalagi guru, dia nantinya akan mengajar materi yang sama tapi 2 kali. Maka di masa yang normal itu cara 2 gelombang atau 2 shift perlu ditinjau ulang. Saya melihat dari sisi beban dari guru itu. Dan harapan saya jangan sampai di madrasah ini menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Nah, itulah tantangan yang mungkin kita semua sudah merasakan sendiri, di mana perlu kita cermati bersama. Mengenai berikutnya tentang kebijakan dan sumber hukum ini tidak perlu saya sampaikan, dilewati aja Pak Muhajir. Nah, selanjutnya adalah meninjau ulang paradigma kurikulum madrasah. Di sini ada skema yang merupakan tawaran saya untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh madrasah tadi. Yang pertama, di situ bisa Anda lihat student oriented. Ini hendaknya pembelajaran di madrasah itu berorientasi kepada siswa atau pelajar. Dan teori modern itu memang mengarah ke sana. Jadi bukan dominan guru atau peranan guru lebih banyak, karena dengan begitu siswa tidak aktif. Sedangkan sekarang ini strategi pembelajarannya adalah aktif partisipatoris. Siswa dilibatkan sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua adalah berbasis kepada agama, religious based learning. Karena kalau tidak, maka saya khawatir justru PAI itu cenderung menjadi sekularistik. Nah, ini padahal tadi permasalahannya adalah gaya hidup atau way of life yang masih belum menerapkan nilai-nilai keislaman. Maka materi keislaman itu harus muncul di dalam kurikulum kita. Yang ketiga adalah problem solving. Ini menjadi sebuah pendekatan dalam pembelajaran PAI maupun bahasa Arab. Dengan problem solving itu, siswa yang belajar dapat memanfaatkan ilmunya di masyarakat, di lingkungannya. Tidak berhenti kepada ilmu pengetahuan saja. Contohnya begini, guru mengajar tentang ibadah sholat. Syaratnya, rukunnya, dalilnya yang membatalkan, semua diajarkan. Siswa pun paham. Nah, tetapi apa materi yang diterima tentang ibadah sholat tadi itu tidak diamalkan di rumah, dia tidak sholat. Nah, ini berarti pendekatannya belum problem solving. Nah, perlu di dalam kurikulum kita itu menggunakan pendekatan problem solving ini. Kemudian yang keempat dan kelima, di situ ada multimedia dan internet base. Ini jadi tuntutan ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih panjang, karena multimedia ini sudah mulai dimiliki oleh semua madrasah. Terus yang berikutnya adalah interactive learning. Interactive learning ini komunikasi antara guru dengan murid, dua arah secara dialogis. Jangan guru hanya menjelaskan tetapi siswanya mendengar, duduk, catat, hafal, pulang. Nanti sampai di rumah lupa. Nah, ini perlu dibuat kondisi di mana murid itu merespon dari perilaku guru atau ajaran yang disampaikannya.
Untuk perguruan tinggi sekarang ini kan ada peraturan lintas disiplin, ya, 60 SKS, 3 semester. Mahasiswa nanti kuliah di prodi yang lain atau di kampus yang lain. Ini menunjukkan sebuah sistem komunikasi yang terbuka. Nah, untuk madrasah saya kira juga perlu seperti itu. Ya, barangkali interaksi guru murid lebih dinamis, dikembangkan sendiri di tingkat sekolah atau madrasahnya. Kemudian selanjutnya adalah solid team. Solid team itu adalah antara guru, karyawan, pimpinan, wali murid, dan pelajar dalam sivitas akademika madrasah itu saling kerjasama kompak dalam membangun pendidikan di madrasah. Dan pelajaran yang disampaikan supaya multidisipliner atau lintas disiplin. Jangan hanya misalnya belajar bahasa Arab itu tidak ada kaitannya dengan tafsir. Jangan begitu. Belajar bahasa Arab itu nanti mendukung ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih dan seterusnya. Begitulah, mungkin saya akan lanjutkan lagi. Ini bagian yang ketiga, yaitu pilihan. Pilihan pembelajaran di era normal baru. Ada beberapa pilihan di sini, saya tulis 9 bagian ya. Yaitu yang pertama, bagi guru atau ustadz di madrasah itu hendaknya tidak kaku di dalam memahami kurikulum, terutama pada masa pandemi ini. Saya belum bisa mengatakan kita sekarang ini sudah normal baru ya, karena angka dari positif corona itu masih terus meningkat. Jadi yang bisa dilakukan oleh guru madrasah saat ini adalah itu yang pertama, bisa Anda perhatikan, inovasi dan modifikasi struktur kurikulum, beban belajar dan strategi pembelajaran, tidak terlalu kaku di dalam memahami kurikulum. Kemudian yang kedua, penguatan karakter, amal ibadah, peduli lingkungan dan kesalehan. Nah, karakter ini bagaimana bisa membentuk karakter secara online? Tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu, terus membentuk karakternya bagaimana? Nah, ini dengan penanaman nilai. Karena penanaman nilai itu tidak harus tatap muka. Seperti kita sekarang ini sedang seminar, ini ada nilai-nilai yang secara tidak langsung tertanamkan. Begitu pula dengan siswa kita kalau belajar di rumah itu ada nilai-nilai, tetapi keteladanannya itu lebih besar dari pihak orang tua, karena orang tua yang bertemu langsung dengan siswa, sedangkan gurunya di masa pandemi ini mengajar secara online itu hanya transfer of knowledge atau penyampaian ilmu. Jadi afektifnya lebih banyak di rumah. Selanjutnya yang ketiga, ini pilihan kerjasama guru, orang tua, siswa, tokoh, pejabat, stakeholder, lingkungan. Ini perlu dijalin lebih erat lagi. Yang keempat, mengutamakan kesehatan. Jangan sampai ini menjadi kesehatan kita terabaikan ya. Saya melihat kecenderungannya sekarang ini orang tidak peduli lagi dengan banyaknya angka ya, statistik dari perkembangan positif corona. Aktivitas seperti biasa ya, business as usual. Nah, ini di madrasah perlu membuat desain ramah lingkungan dan kesehatan. Misalnya dengan masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, dan seterusnya, menjaga kesehatan fisik maupun psikologis. Kalau beban online begini, belajar di rumah itu juga menjadi tekanan ya dalam psikologi anak. Mungkin dia bosan, ingin keluar. Saya kira Pak Muhajir juga sudah rindu kan dengan mahasiswanya, ingin ketemu di kelas kan. Nah, sudah 3 bulan ini. Begitu pula anak-anak. Ya, ya itulah ya. Sama seperti itu, anak-anak itu Pak Muhajir ya, kalau di madrasah tidak merasa belajar seperti sesungguhnya kalau tidak ketemu dengan gurunya. Ya, seperti kita ini kalau tidak makan nasi itu tidak merasa benar-benar sudah makan gitu ya. Jadi ketemu silaturahmi itu memang
penting karena ada hubungan batin, kasih sayang, kepedulian, dan seterusnya. Terus yang berikutnya, memadukan antara tatap muka dengan belajar lewat online. Jadi saya menyebutnya di sini daring dan luring. Kalau daring itu dari jaringan, dalam jaringan. Tapi kalau luring itu berarti luar jaringan, online dan offline. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan sekarang ini. Dan belajar di rumah, di asrama, di masjid, di perpus, di lingkungan sekitar, di taman, ya, di tempat-tempat yang terjaga kesehatannya. Selain itu, madrasah diharapkan bisa membuat program khusus, program tahasus, seperti hafalan, tahfidz Quran, ya. Kemudian kekhususan di madrasah itu dalam hal ibadah, amaliyah, itu perlu dibuat sendiri oleh madrasah. Dan sumber belajarnya itu meliputi e-learning, e-book, ya, juga dari guru dan tutor atau dari ustadz itu jadi sumber belajar selain dari multimedia yang tersedia ini. Nah, yang terakhir ke-9 ini perlu saya tambahkan satu. Kalau tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu domain belajarnya kognitif, kemudian psikomotorik dan afektif, maka saya menambahkan satu lagi, yaitu aspek spiritual. Ini kalau mengikuti taksonomi Bloom itu kan ada 3 itu ya, kognitif, psikomotorik, kemudian afektif. Nah, kalau dalam pendidikan Islam itu kognitif itu ilmu, psikomotorik itu amal, afektif itu akhlak. Nah, ditambah satu, yaitu iman atau spiritual. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, maka niscaya dia tidak tambah dekat pada Allah, melainkan semakin jauh. Nah, ini pendidikan kita di madrasah perlu menanamkan nilai-nilai keimanan. Lanjut Pak Muhajir sedikit lagi. Ini mengenai model inovasi kurikulum PAI dan bahasa Arab. Saya buat lingkaran, ini saya buat sendiri, bisa dijadikan referensi. Yang di tengah pusat itu adalah kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Nah, kurikulum sejauh yang ada dalam ilmu pendidikan itu mencakup 4 hal, yaitu tujuan, materi, metode atau pendekatan, dan evaluasi. Kalau tujuan itu bisa dilihat di lingkaran di atasnya yang berwarna kuning, meliputi KI dan KD. Kemudian indikator. Nah, bisa Anda bedakan di situ KI dengan KD serta indikator itu dalam rumusannya. Kalau KI lebih umum, misalnya di situ menghayati, memahami, mengolah, menerapkan, menganalisis, menalar, mengevaluasi. Tapi kalau KD, coba dilihat di situ, menyusun, menunjukkan, menyampaikan, mensimulasi. Jadi lebih konkret daripada KI. Indikator itu rumusannya lebih spesifik lagi, menjelaskan, mengucapkan, ya, kalau bahasa Arab melafadzkan, kemudian menerangkan dan menyusun. Itu dari sisi tujuan. Kemudian dari sisi materi, dari tingkat MI, MTS maupun MA, itu sudah ada kurikulumnya, panduannya, yaitu istima, hiwar, tarkib, kiroah, kitabah. Nah, bedanya dengan bahasa Inggris, ini kita punya satu lagi, yaitu tadhkirah, mengingat, ya. Tadhkirah atau mengingat. Kemudian yang berikutnya metodenya, metode itu mencakup tatap muka, online, kemudian pendekatan saintifik, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa juga ada imla, insya, dan tamrin. Sedangkan evaluasinya tulis, lisan, dan tugas. Nanti tulisnya itu bisa multiple choice, essay, lisannya itu bisa speaking, listening, comprehension, dialog.
sedangkan tugasnya itu meliputi observasi, portofolio dan sebagainya. Nah, ini agak rumit. Silahkan nanti di share materi saya ini. Dan saya kira untuk sementara saya cukupkan dulu, mengingat waktunya ya. Masih ada 2 lembar, tapi ya nanti kita gunakan untuk tanya jawab saja. Terima kasih Pak Muhajir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.